Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Utlub mataban bin nadamati muqri'an wa bi'azmi tarkil dhambi fi mastaqbala. Halaman 15 kita baca. Wa bara'atin min kulli haqqil adami wa bihadhil arkani far'a wa kamila. Kalau yang terjemah kita 10 halaman 10 baris ketiga. Utlub mataban, tuntutlah olehmu akan bertaubat, bin nadamati dengan cara menyesal, muqri'an padahal berhenti dari dosa, mencabut diri dari dosa, wa bi'azmi tarkil dhambi dan dengan berjanji meninggalkan dosa, fi mastaqbala pada waktu yang akan datang. Kenapa itu Pak? Sudah kenapa Pak? Jadi yang harus dipahami kalau ngaji, berhenti bacaan, berhenti bacaan. Kemarin baru ngaji min hatal kan, baru dibaca ulang. Ini aja belum tentu saya terangkan. Dia kitabnya kecil, padahal isinya dalam. Kan sayanya nggak boleh ngumpetin dosa. Jadi nanti saya terangi. Jadi lihat saja. Karena kitabnya satu, saya ingat. Kalau kitabnya majelis kedua, saya ingat saya orangnya. Utlub mataban, tuntutlah olehmu akan taubat, bin nadamati dengan cara menyesal, muqli'an padahal berhenti, yakni mencabut diri dari dosa, wa bi'azmi tarkil dhambi dan dengan berjanji meninggalkan dosa, fi mastaqbala pada waktu yang mendatang, wa bara'atin dan membebaskan diri, min kulli haqqil alami dari seluruh tuntutan manusia, hak-hak manusia, wa bihadhil arkani dan bagi rukun-rukun ini, far'a maka rohikalah olehmu, perhatikan, wa kamila dan sempurnakan olehmu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara, orang kalau pengen sampai kepada Allah, bertanya lalu biar nyambung. Orang kalau pengen sampai kepada Allah, jadi Allah itu dekat, Allah itu dekat, tidak jauh. Yang jauh itu prosedurnya menuju kepada Allah. Allahnya dekat. Yang jauhnya prosedurnya menuju kepada Allah. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa
Bila hambaku nanya tentang aku, maka aku itu dekat. Jadi Allah itu dekat. Kok dekat nggak nyampe-nyampe? Mestinya kalau dekat itu nyampe. Penyebabnya prosedur menuju Allah itu jauh. Gambarannya, tetangga kita di Jati Indah itu rumah presiden, rumah presiden. Kita minta bantuan, presidennya sih dekat samping rumah. Kita mau minta bantuan, tidak bisa. Kudu prosedur ke RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, menteri dirjen, menteri. Ini prosedur. Dan karena Tuhan itu suci, saudara, yang boleh dekat dengan Tuhan adalah yang suci. Ibarat presiden, bukan presiden itu Tuhan, bukan, supaya gampang mencerna di dalam suci. Jangankan ketemu presiden, pengen masuk istananya saja, kalau badan kita lumuran lumpur, diusir sama pas pampres. Benar nggak? Apalagi masuk, apalagi ketemu. Ini namanya prosedur. Maka supaya kita didemenin Allah dan bisa sampai kepada Allah, tahapan pertama adalah taubat. Itu tahapan pertama. Taubat itu artinya kita mandi, biar enggak ada lumpur di badan kita, biar boleh masuk ke istana presiden. Itu taubat. Supaya saya tidak mundur nerangin ini kayak kemarin lagi, jadi saya hanya memberi batasan, yang lalu berbicara definisi taubat. Begitu. Maka kemudian kita berbicara pentingnya taubat. Jadi saya cuma nerangin mata banduan, utlub mata itu segitu doang yang kita mau terangin kalimatnya. Utlub mata. Jadi supaya kita ini mengerti mengapa kita harus bertaubat, apa pentingnya taubat, sehingga orang yang pengen sampai kepada Allah itu perlu taubat. Jadi definisi sudah, bahkan kemarin nerangin orang yang udah bunuh orang 99 yang udah teriak, iya baik kan, biar berurut nih materi. Memang ya kita ngomongnya singkat, isinya dalam, begitu. Apa pentingnya kita tahu? Penting. Setidak-tidaknya mengapa kita harus bertaubat dulu tahap pertama. Langkah awal menuju Allah itu taubat. Pertanyaannya, pentingnya apa kita perlu taubat? Supaya kita bisa sampai kepada Allah. Memang taubat ini apa, kalau orang Bang namanya benefitnya apa? Begitu. Keuntungan kita taubat ini mau dibawa kemana? Begitu. Yang pertama, ada dua hal. Kita dituntut bertaubat. Utlub mata, tuntutlah olehmu bertaubat. Mengapa kita kudu bertaubat? Ada dua hal penting yang kita perlu pahami mengapa kita
Ta'ah. Yang pertama, supaya kita diberi kemampuan beribadah kepada Allah. Itu tuh. Jadi taubat itu pentingnya buat kita supaya kita diberi kemampuan beribadah kepada Allah. Gimana kita mau dekat, wong kita kurang mau ibadah. Gimana biar kita ibadah ini? Maka kita kudu taubat. Jadi taubat itu pintu pertama prosedur menuju kepada Allah. Itu taubat. Untuk apa kita taubat? Yang pertama, supaya kita dikasih kemampuan ibadah. Sebab kesialan dosa, dampak negatif dosa akan menghambat kita menuju kepada Allah. Dosa itu gambarannya kayak apa? Kayak beban, kayak barang-barang yang ada di mobil. Kontainer itu yang namanya kontainer, itu jalannya di pinggir, di tengah, apa paling tengah? Kenapa kontainer jalannya di pinggir? Bebannya berat. Yang bebannya berat, mainnya di pinggir. Di jalan tol udah dikasih ilmu tasawuf. Truk dan kontainer sebelah kiri, maknanya di pinggir. Kenapa disuruh di pinggir oleh jalan tol? Anda ini bebannya berat. Anda tidak mampu di tengah, apalagi paling tengah. Kenapa Imam Hasan Basri ditanya, Tuhan, badan saya ini sehat, seger bugar, tapi kenapa kalau malam ngorok terus? Begitu kata orang. Nih kalau malam ngorok terus. Pernah sih bangun itu kalau ada MU itu dijawab, dzunubuka qad kabbalaka. Di dalam riwayat yang lain, dzunubuka qad qayyadaka. Beban dosamu yang menghalangi. Jadi kenapa kita enggak kuat jam 12 malam bangun? Itu mananya di tengah. Kenapa kita enggak kuat jam 3 bangun? Mananya paling tengah. Itu karena ada beban dosa yang membuat kita enggak kuat untuk bangun di jam 3. Jadi mainnya di mana? Maghrib doang. Maka maghrib itu musola kurang, paling ramainya musola masjid kapan? Iya, emang kuatnya di situ karena memang kita konten yang bebannya nggak kuat ke tengah, nggak kuat ke tengah. Sebab syukmul dulu qad sadda tariqaka ila Allah Ta'ala. Dampak negatif dosa itu membentengi engkau untuk jalan menuju kepada Allah. Tidak bisa menuju kepada Allah
maka idza lam taqwa ala qiyamil laili fa'lam anna dzunubaka qad qayyat. Bila Anda tak kuat untuk bangun malam, itu pastikan beban dosa Anda banyak. Tak boleh dekat dengan Tuhan. Orang bangun malam itu bukan mau kita, bukan. Biar kita paham. Qiyamul lail itu bukan mau kita, tapi undangan Tuhan. Kalau orang yang tak diundang oleh Tuhan, biar dikata pensiun dia, tidak kuat. Biar dikata dia orang super sibuk, kuat. Biar 2 rakaat, emang dia diundang oleh Tuhan. Kita nggak diundang oleh Tuhan, nyantai aja. Bangun pagi itu nggak ada nyesel. Kenapa kau tak undang saya malam ini? Salah apa saya? Kenapa saya nggak dapat undang? Itu nggak ada. Pagi-pagi itu nanya begitu gitu. Malam pagi, kopi. Wah, ini udah minta kopi. Ada yang kayak begitu? Ada nggak? Banyak. Yang mana nih? Coba kita nggak bertanya kenapa malam nggak diizinin bangun. Emang Tuhan tak izinin kita datang. Kayak kita ke Makkah, itu emang undangan. Undang betul. Bangun malam itu diundang oleh Allah. Kenapa nggak dapat diundang? Ada pelanggaran yang kita lakukan. Nah, ini pelanggaran kudu dihapus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabal abdu," bila seorang hamba itu telah bertaubat dengan benar kepada Allah, ansa malaikatal hafadzah, maka Tuhan buat lupa malaikat hafadzah sehingga dicoret itu catatan dosa. Tidak ada saksi, bumi dibikin lupa kalau udah taubat. Biasanya ngeluyur mulu kalau malam minggu kata rotan. Itu ada catatan. Ini kenapa saya ditawain ini dia? Rumahnya tidak rotan. Maaf ya. Allah kasih lupa bumi untuk mencatat, kata Nabi, idza tabal abdu ansallahu ta'ala malaikatal hafadzati. Bila mana seorang hamba itu telah benar bertaubat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala kasih lupa malaikat hafadzah, pencatat amal. Wa ansa dzalika jawarihah, Allah kasih lupa tangannya, kakinya yang mau bersaksi kelak di akhirat karena jalan di Tegal. Tidak jadi ngomong, lupa kalau udah tahu. Sehingga walaisa 'ala Allahi syahid, tidak ada yang bakal ada nyaksiin memberatkan kita di hadapan Allah. Bila udah tobat, laksana papan tulis, ada kertasnya, ada tulisannya, dihapus. Walaysa 'ala Allahi syahid, tidak ada saksi di mata Allah. Tidak ada.
dosanya dia. Enggak ada yang memberatkan dia. Jadi bumi yang bisa jalan melalui Tegal, enggak ada. Bumi lupa mau ngomong nggak mau si fulan dalaman pada gerimis waktu itu dia jalan juga. Si fulan malam itu ada bioskop layar tancap, dia jalan juga dia, bijinya dilipat di celana. Itu nggak bakal ngomong begitu kalau sudah tahu kan. Begitu tutup, enteng badan di bawah ibadah, enak badan di bawah ibadah. Kayak badan kita keseleo, badan kita ada penyakit. Itu kenapa darahnya tidak lancar? Itu banyak sumbatan di darah. Kenapa pas sudah diurut enakan badan? Karena udah lempeng. Diurut ini namanya taubat. Dia lempeng. Maka saudara, pentingnya kita taubat supaya kita orang dikasih kemampuan ibadah. Jalan itu saudara, yang paling jauh tempat kita kunjungi bukan Gunung Rinjani yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bukan Danau Toba yang ada di Sumatera, tapi jalan tempat yang paling jauh itu di kita adalah majelis taklim. Betapa orang rumahnya dekat dengan majelis orang nyampe. Kenapa ini? Ini syu'mudunu qad sadda tariqaka ilallah. Kesialan dosa itu bakal menutup pintu kita menuju kepada Allah. Tidak kuat ke majelis, diajak ngaji Pak maju. Waduh, gua baru pulang kerja, repot. Duduk aja di depan teras rumah. Sampai kita pulang masih duduk aja di sini. Akhirnya dia malu juga pas ada kita masuk. Lah, katanya dia repot. Kamu kurang aja. Gua repot. Itu kurang ajar, bilang gua repot. Kurang ajar di mana? Menganggap yang ngaji itu pengangguran. Semua juga cuma bukan cari waktu luang, tapi meluangkan waktu. Nyari waktu luang gak ketemu. Entar aja repot, jangan bulan Jumat ngaji, ngajak ngaji mau bukan kerja. Hari Minggu wajib ngaji. Kapan Minggu? Iya waktu buat keluarga. Nggak ketemu. Kata waktu luang. Entar aja nunggu pensiun. Pas pensiun dia ajak Minggu ngaji Pak ngaji. Dia udah janji mau ke Pamulang, kecuali udah mau mancing. Ini siapa ini? Nah, ada yang kayak gitu. Coba ada aja pesan. Ini bagaimana? Emang gak ada undangan tuh susah sudah. Bukan dikata gampang ngaji, pilihan Tuhan. Ngaji pilihan Tuhan. Saya tidak pernah mengeluh ngaji. Mau orangnya 3 orang, mau 100, 700 sama. Enggak pilih 3, enggak pilih. Itu udah bagus. Maka tahu aku. Enggak bisa kalau enggak tahu. Ini ngeganggu sama kita ibadah, tidak kuat ibadah, susah diajak ibadah. Tuduh satu kayak begitu berat. Baca sholawat aku beratnya Allah Muslim, tapi ya berat.
Jadi bila lidah kita ini, bila badan kita ini sakit, saudara, badan kita sakit, maka lidah kita sudah mengajak yang makanan enak aja jadi pahit, jeruk manis jadi pahit, apel manis jadi pahit, pisang manis jadi pahit. Apa aja pahit, pastikan kita lagi sakit. Bila kita Quran pahit, nggak mau baca, sholawat pahit, qiyamul lail pahit, ngaji pahit, itu pasti agama dia bilang lagi apanya? Jiwa. Dobrol bukan jiwa itu, bukan hati. Qalbunya namanya qalbun marid, hati yang sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Kalau kalbu itu sakit, bakal menambah banyak penyakit. Itu begitu. Jadi kita orang saudara, pentingnya kita bertaubat ini supaya kita diberi taufik untuk ibadah, kemampuan ibadah, bukan diberi hidayah. Taufik, beda antara taufik dan hidayah. Hidayah itu bahasa Indonesianya kesadaran. Hidayah itu kesadaran. Kalau taufik namanya kemampuan. Kemampuan dan kesadaran tidak sama. Ada orang judi mirip para enam beberapa rugi, kalah, malam itu kalah 2 juta. Dia sadar, ngapa gua udah tua pangkat ini, rambut udah ubanan, masih judi aja ya, malu mestinya sama cucu. Kata dia, itu muncul itu ketika rugi, ketika kalah. Itu namanya muncul itu dikasih hidayah, kesadaran. Apakah dia bakal berhenti dari judi? Entah, kalau ada duit lagi, pas ada duit lagi, balik lagi. Itu namanya orang tuh dikasih hidayah, sadar. Taufik belum. Kalau taufik itu kemampuan untuk ibadah, maka taubat itu, kenapa kita disuruh taubat? Liyahsulalaka taufiqut ta'ah, agar kita diberi kemampuan ibadah sama Allah. Begitu. Tidak gampang untuk ibadah ini. Orang pilihan ibadah itu dipilih oleh Allah untuk ibadah, menjadi hamba-hamba pelayan yang mau beribadah kepada Allah. Itu namanya taufik, dan itu berangkat daripada taubat. Kita punya anak buah salah, kira-kira boleh kerja dekat kita enggak? Enggak. Kalau ada jaksa di Pondok Pinang, kerjaannya di Sulawesi, itu maknanya dibuang ya dari kejaksaan. Ini ada salah, daripada dipecat, dipinggirin.
Ini mutasi, cakep ini mutasi. Belum tentu. Mutasi yang cakep yang kemana? Pangkat. Hah? Mutasi bagus naik pangkat. Iya baru. Begitu. Udah di BPN Jakarta disuruh pindah ke daerah. Ini bermasalah. Cuman bahasanya aja bagus daripada gue pecah. Nah, ama Allah hidup dikasih hidup oleh Tuhan, makan dikasih makan oleh Tuhan, maka tidak boleh dia kerja sama dia. Maka otaknya yang ada menuntut gaji mulu, nggak mikirin bagaimana kerja yang baik. Menuntut rezeki melulu, ibadah ada dipikirin sama dia. Syukmudulub qad sadda tariqatayya. Ini pentingnya taubat, itu satu. Yang kedua, mengapa kita belum matapan disuruh kita bertaubat oleh Allah? Kiai kita ini belum matapan, saya nanti binatang biar kita paham. Yang kedua, mengapa penting bertaubat? Lituqbala ibadah, supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Itu bertaubat, supaya kita ibadah diterima. Ini pentingnya kita bertaubat kepada Allah. Jadi supaya ibadah kita diterima. Kenapa? Sebab tuan utang tidak bakalan menerima sedekah kecuali utang dibayar. Tuan utang itu tidak bakalan menerima sedekah kita bila kita tidak mikirin utang-utang kita untuk dibayar. Contoh, saya hajatan minjem duit sama bapak-bapak ini berapa ya? 20 juta. Kekurangan saya hajatan 20 juta. Ditanya kapan dulu bayarnya? Minjem 20 juta banyak-banyak. Ya, seminggu dah sesudah hajatan. Ya baik, pinjemin 20 juta. Ini udah 20 juta, udah seminggu kita nggak bayar duit. Kita datang ke rumah bapak ngasih duit 2.000. Pak, sedekah saya kasihan sama bapak. Ntar besok lagi ngasih 1.000. Ini Pak, sedekah sama bapak. Kira-kira diterima nggak? Hah? Kenapa enggak? Iya, kata dia, sok banget kamu mikirin sedekah, utang dulu tuh utang, bayar. Begitu nggak ya? Begitu Allah. Kita dulu nak puasa Ramadan, dari rumah mau puasa sama bini, tapi pagi jam 9 ada warteg yang kakinya kelihatan. Begitu. Nah kita yang lalu nggak puasa, bisa Ramadan kemarin biar gampang, nggak puasa. Lalu kita puasa Rajab, puasa Rajab itu hukumnya sunnah, disuruh oleh Nabi puasa Rajab. Banyak hadis-hadis. Sedang puasa Rajab ini hukumnya sunnah, bayar utang puasa Tuhan mah amat bayar utang dulu,
Maka yang sunnah itu laksana sedekah amal Tuhan. Sementara ibadah wajib yang ditinggalkan itu laksana utang amal Tuhan. Maka ditegur oleh Tuhan, kau pikirin yang sunnah kewajiban dulu kapan mau dilunasi. Maka orang yang bertaubat dia qada, dia puasa. Kenapa? Tuhan maha, ini hamba pengen dekat dengan dia, bertaubat, caranya benar, bayar angsur utang-utang sama Tuhan. Fatainullahi ahaqqu bil qada, katanya hutang kepada Allah lebih diprioritaskan untuk dibayar supaya ibadah kita diterima. Mana mungkin Tuhan hutang? Jangan sampai kita di akhirat nanti nyangkut. Coba begini gambarannya, saudara. Kita orang baik, sopan katanya orang, bagus katanya kita, kata orang kita. Lalu kemudian kita duduk di depan mertua. Mertua itu orang yang kita hormati. Duduk depan mertua atau depan guru yang kita hormati. Lagi ngobrol berdua sama guru, asik-asikan ada orang nyolek kamu. Bang, abang tuh pernah ngutang sama saya 2.000 rupiah, belum bayar, ini catatannya. Kira-kira malu gak? Hah? Malu gak? Begitu kita. Kalau punya sambutan, naik metro mini, buru-buru tidur, konektor minta bayar, dia udah ke depannya turun. Ini bakal ditagih ya saya. Naik kereta ke Rangkas pakai di atas, agak mau bayar, udah tuh dikasih paku masih juga dia. Ini bakal ditutup. Ini kudu diberes. Kalau pengen dekat Allah. Sebab apa? Sebab kita disuruh ibadah, disuruh taubat ini lituqbala ibadah itu, agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan sampai ada yang menegur kita di hadapan Allah, di hadapan guru aja malu. Bagaimana kelak di yaumul hisab bakal ditanya dan ditagih sama orang karena kita pernah ngibulin orang. Begitu. Maka pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, detik-detik mau wafat, Nabi bilang, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalul ana qabla an la yakuna dinarun wa la dirham. Wahai kaum muslimin, muhajirin ansar, bahasa kita orang, wahai kaum muslimin, siapa orang punya masalah dengan orang lain, ngambil barangnya, pulang lagi ngambil rambutannya, izinnya sama pohonnya, minta ya sama pohonnya, mana jawab. Tapi sekarang minta halal di dunia, sebelum nanti di akhirat kagak ada buat bayarnya, nggak ada duit, nggak ada lagi bayarnya ganjaran. Fa in kanat lahu hasanatun ukhidha minha. Kalau dia punya
ganjarannya buat bayar. Kalau dia puasa sunatnya banyak, buat bayar puasa wajib. Paling dikit 70 hari puasa sunat baru bisa nutup puasa wajib satu. Kita puasa sunat 70 hari, maknanya 2 bulan 10 hari. Itu baru bisa nutup Ramadan satu yang kita tinggal. Kita mau ngambil jalur itu. Coba kalau di Kotor udah lunas 2 tahun, kan 60 hari 2 tahun, lebih 10 hari. Itu namanya cerdas. Kalian tahu kan? Kita tarawih 70 kali salam. 70 kali salam dari tarawih aja 10 kali salam. 20 rakaat. Seminggu baru nutup sholat subuh yang ditinggal. Coba dia foto subuh, kan bonus banget. Cerdas. Ini supaya ibadah kita diterima. Ini pentingnya kita tahu. Jadi yang pertama, mengapa kita harus taubat? Supaya kita diberi kemampuan ibadah amal. Yang kedua, supaya ibadah sunnah kita diterima oleh Allah. Bagaimana cara membangkitkan diri kita biar mau bertaubat? Supaya kita mau taubat. Yang pertama, kita harus mengingat dampak negatif dari maksiat. Jadi orang yang maksiat itu dampak negatifnya kolbunya jadi hitam. Kolbunya jadi hitam. Kolbunya jadi dosa itu begini. Idza adnabal abdu nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Bila kita berbuat dosa, maka di hatinya dikasih bintik hitam. Ada bintik hitam. Kayak hati itu kayak cermin, kayak kaca buat kaca. Jadi kalau enggak dilapin kaca itu, jadi ada banyak bintik-bintik hitam. Kalau semua kacanya hitam, maka biar wajah kita ganteng, jadi openg, jadi banyak bintik itunya. Biar cantiknya kayak apa? Biar cantiknya kayak apa? Dia jadi hitam. Yang menyebabkan hitam ini bukan muka kita, tapi cerminnya yang hitam. Kenapa orang lebih gampang buruk sangka sama orang? Si anu begini, si anu begitu, si anu begini. Cerminnya yang hitam. Begitu. Cerminnya biar bagus. Laksana ada orang, jadi dosa itu kalau mau digambarin yang lebih mudah memahaminya, kayak tai ayam dihitung. Kalau enggak mau contoh cermin, kayak tai ayam dihitung.
Ada orang masuk ruang tamu bau tai ayam, lalu dia masuk dapur bau tai ayam, lalu dia masuk kamarnya dia bau tai ayam, sampai dia simpulin ini rumah isinya tai ayam, padahal tidak ada. Oleh karena tai ayam itu adanya di hidung. Jadi karena adanya di hidung, maka kemana tempat bau tai ayam. Begitu orang ini dunia, ya Allah Pak, jangankan yang haram aja susah. Ini ada tai ayamnya, ada tai ayam. Enggak mungkin Allah ngasih hamba pilihannya yang haram, enggak mungkin. Udah dijelasin sama Nabi, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas banyak, yang haram jelas lebih banyak lagi. Maka tinggal pengen kaya mendadak mau. Jadi ada cara-cara. Nggak mungkin Tuhan kasih hamba